stroke lebih awal karena uripe penak, mangan enak, lawang dibukake, sepatu dinggokke malah lek mati, Mas. Saiki sugih, mobil disupiri, tangan tidak pernah bergerak, pintu dibukakan, sepatu dinggokke, lah kaya wong stroke to Mas. Rabbihil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa bila telah benar semua, syukur lancar, lulus. Yang kedua, bila terpaksanya belum lancar, tapi benar semuanya, bisa diluluskan juga. Insya Allah setelah tadarus beberapa juz akan lancar sendiri. Yang ketiga, khusus bacaan ikhfa, bila sekiranya belum menguasai betul, boleh diluluskan pula. Insya Allah akan bisa dikuasai sambil dibimbing dalam bertadarus. Ikhfa tahu nggak Ikhfa? Tahu. Siapa? Semuanya bisa ini. Coba yang depan, monggo Pak. Ikhfa. Jika nun tanun atau sukun bertemu dengan 15 huruf jaiyah dibaca samar atau dengung, yaitu huruf ta, sa, jim, dal, za, sin, sod, dot, to, do, fa, to, kaf. Keren, Masya Allah. 100.000 buat siapa ini? Masya Allah. Siapa betul? Baik, gak apa-apa. Semoga nanti yang lain juga. Ini ada orang tuanya sakit atau saudaranya atau siapanya? Putrane? Gak ada ya, alhamdulillah ya. Kalau ada, nanti bilang saya kirimi parcel atau sesuatu yang lain. Baik, rekan-rekan yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, kali ini memang istimewa menurut saya. Makanya saya undang teman saya. Jadi memang tadi saya nggak kabari sebelumnya. Sebenarnya saya takut undang beliau, bukan takut apa-apa, takut bayarannya, Masya Allah. Masya Allah. Beliau Ustadz Dr. Andes Fauzi Arhan MPD, pokoknya banyak lah, Kiai Haji, sampai saya lupa titelnya, pokoknya banyak intinya gitu. Nah beliau nanti, dia ini sahabat saya. Tadi pagi itu saya telepon, lah nanti kalau saya ngisi apa bisa gitu. Alhamdulillah kok telepon, kebetulan beliau di jam ini ada longgar gitu, terus
Masya Allah, beliau sanggup dan alhamdulillah ketemu jenengan semua. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan saya berharap saya melakukan semua ini bareng-bareng lah, ayo benar-benar diperhatikan. Saya sudah melakukan seperti ini, jenengan nanti di rumah juga harus dibiasakan seperti ini. Pokoknya intinya nek ra tobat wis kebangetan lah wis intine ngono. Jenengan itu saya bangga-banggakan di luar. Di Rutan Salatiga itu adanya ngaji sama ngaji. Kok wedine nanti keluar kok orang ngaji ya wis kebangetan lah. Dan saya minta doanya, insya Allah saya juga akan bikin namanya rumah singgah. Itu cita-cita saya. Rumah singgah nanti saya akan MOU dengan Rutan juga. Jadi nanti jenengan-jenengan yang sudah mau lulus nanti bisa kerja apa saja lah sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu ya. Semoga kuat, kami sama teman-teman didoain semoga kuat, selalu sehat. Itulah. Ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Rutan Salatiga pada yang terhormat Bapak Andri Semano, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Kiai Haji Bapak Fauzi Arhan yang pada kesempatan yang mungkin sangat sibuk beliaunya bisa menyempatkan ngaji bareng bersama-sama dengan kita di Rutan Salatiga ini. Dan yang saya hormati pula Ustadz kita, guru kita semuanya di sini, Ustadz Hartadi yang tak bosan-bosannya mengajari kita semua dari nol, dari belum bisa mengenal huruf hijaiyah sampai akhirnya alhamdulillah khatam Iqra. Semoga beliau-beliau ini selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Agar selalu bisa datang kemari terus, ngaji terus bersama kita dan mengajarkan teman-teman yang lain yang belum bisa. Tentunya dari bantuan beliau, uluran tangan beliau, kedermawanan beliau, kita semua di sini menjalani pidana bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Semoga ini semua menjadi tonggak atau titik balik di mana jenengan-jenengan semua yang kemarin dengan sadar atau tanpa sadar melakukan kesalahan, ke depan tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik kita dapat menyumbangkan hal-hal yang bermanfaat bagi negara ini, khususnya untuk keluarga dan orang-orang terdekat kita. Amin. Perlu saya sampaikan Bapak, kapasitas di rumah tahanan negara Salatiga ini 56, akan tapi sampai hari ini diisi 158 orang, baik tahanan maupun sudah menjadi narapidana. Dan hampir sebagian besar merupakan penduduk Salatiga ini sendiri. Tentunya dari pihak ketiga ataupun para dermawan-dermawan kota Salatiga ini, kami sangat senang sekali membuka pintu untuk melakukan pembinaan bersama-sama agar nantinya setelah keluar para warga Rutan Salatiga ini bisa turut membangun kota Salatiga, dan tentunya yang kita harapkan semuanya menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Kemudian kami juga sangat senang sekali baik dari organisasi kantor Rutan Salatiga maupun
guru yang selalu mengajar, teman-teman di sini akhirnya banyak yang akan melanjutkan ke Quran, Pak. Alhamdulillah. Dan yang belum khatam Iqra jangan berkecil hati, kata Pak tadi. Beliau setiap Selasa, bahkan pada saat ada waktu pasti akan selalu datang ke sini mengajarkan teman-teman, membantu agar semuanya nanti bisa khatam Quran, insya Allah. Dan kita doakan bersama-sama cita-citanya Ustadz Hartadi bersama dengan kolega-koleganya untuk membentuk rumah singgah dapat terwujud. Sehingga nantinya teman-teman yang nantinya ada keahlian apa, skill apa, tapi bingung cara menyalurkan, bisa nanti kita rekomendasikan untuk datang ke rumah singgah itu dan nantinya berusaha bersama, Pak ya. Kita berusaha bersama-sama agar nantinya jenengan-jenengan semuanya bisa hidup secara mandiri, bisa hidup mencukupi anggota keluarga dengan skill-skill yang dipunyai itu. Adapun yang tidak punya skill jangan khawatir, nanti di situ mungkin ada pelatihan-pelatihan apa, bisa belajar bareng sehingga nanti Anda semua mempunyai skill yang nanti bisa menjadi modal utama untuk mencari penghidupan tentunya yang halal. Ya. Jangan malas-malasan nanti keluar karena dulunya mungkin jualan obat modalnya cuma handphone aja. Nah, nanti akhirnya seperti itu lagi ya, sangat disayangkan. Karena hidup ini panjang, Anda di sini juga masih ada waktu untuk merencanakan sesuatu yang lebih besar nantinya ke depan, tentunya untuk keluarga. Anda semua punya istri, punya anak, yang ibu-ibu mungkin punya suami, punya anak, nah itu yang perlu dipikirkan. Jangan ditinggal, keluarganya jangan ditinggal, masuk ke dalam rutan terus. Oh, di rutan enak, makannya enak, tidurnya dijagain, bisa belajar ngaji bareng Pak Artadi, dapat bisa jawab pertanyaan, dikasih uang, akhirnya betah di sini. Wah, nggak ada kerjaan nanti aku masuk rutan aja sambil nungguin Pak Artadi. Jangan ya, jangan. Nanti ketemu yang Pak Artadi di luar sana, bersama-sama kita membuat inovasi yang lebih besar. Tentunya hal itu juga menjadi cita-cita pemerintah agar Indonesia menjadi negara maju. Ya. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kiai Haji Fauzi beserta Bapak Ustadz Hartadi. Semoga amal baik jenengan-jenengan ini dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Fauzi Alam. Oh gitu. Oke. Perkenan nanti untuk ditutup dengan doa. Baik. Berdiri boleh nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala Rutan, ini saya rekam, nanti sore sudah masuk YouTube. Wah, tapi jenengan tidak saya syuting, enggak mesake, karena tidak layak tayang. Yang layak tayang saya mohon izin dulu, tentu ada proses editing. Yang saya hormati Bapak Karutan, sahabat saya, teman saya, Mas Hardadi bersama Ibu Mbak Kris. Saya cerita sedikit Pak, Mas Hardadi itu dulu kuliahnya yayan, tapi nggak bisa baca Quran. Sekarang jadi ustadz. Dulu itu kalau tes saja yang ngerjain saya Pak. Sekarang udah kemana-mana, ganjarannya lebih gede Mas Hardadi daripada saya. Saya kesini dibayar oleh dia malah bayari Pak. Itu kira-kira saya masuk surga, dia dulu, saya nyusul. Ketok kok ramin kok serik ya. Ini saya luar biasa, karena saya ini sahabat saya, teman saya. Tapi orang itu kan tidak pernah kita sangka. Dulu Mas Hardadi yang tapi gak bisa baca Quran bisa lulus dari YIN. Ya ini orangnya. Kemudian dia belajar,
Mungkin Allah ngomong gini, Har, kowe mlebu LPC, kowe ngerti urip, engko dadi bocah sing apik, kowe mondokmu ora ning dalan ning rutan. Supaya kamu kenal rutan, besok kamu mengabdi di rutan itu. Sekarang jadi pengusaha, saya kalah. Istrinya cantik dia, tapi menarik istri saya sih. Ya. Allah membukakan pintu kemana-mana. Malah kemarin dari Al-Azhar, Pak Lubos Sumatera minta datang ke pondok saya, langsung belajarnya di tempatnya Mas Hardadi, bukan ke tempat saya cuma tempat singgah. Coba gimana Mas? Jadi Anda tidak usah takut. Hidup kok takut? Sing mbok medeni apa to, Kang? Sekarang tinggal memperbaiki diri. Kamu takut apa? Hidup. Neng kene neng penjara sih kamu diberi rezeki, apalagi di luar sana. Mati. Takut apa? Gak bisa sholat, sholatin. Gak bisa mandi, dimandiin. Gak bisa pakai baju, pakein baju. Takut ke kuburan, diantar. Ya, nggak bisa ditanya malaikat, ditalkin, utang langsung lunas. Ayo, kowe. Sekarang kamu tinggal memperbaiki diri, jangan takut yang di luar sana. Insya Allah anak istrimu dan keluargamu sudah dijaga oleh Allah. Selama kamu bisa menjaga diri di sini, ngaji di sini, ngejal, orang enak piye. Sebentar lagi snacknya keluar. Kamu kan makan enak jarang-jarang toh. Rezeki itu di mana saja. Kan Allah janji gini Pak Karutan. Aku memberi kamu rezeki kepada 4 orang. 1, yang beribadah kepadaku. Ya. Kalau nggak beribadah, Tuhan marah no. Kau tahu nggak? Allah cuma ngomong gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan manusia itu nyembah kepadaku. Di mana saja kamu bisa nyembah. Di rutan ini Pak. Besok Bapak dicatat di akhirat selalu kepala rutan. Tempat rutannya untuk ngaji. Malaikat nyari Andre mana gitu Pak. Loh begitu Pak Andre mau masuk surga, Pak, malaikat saya bisa ngaji karena ada gurunya. Siapa? Hardadi. Lah Fauzi itu hanya suruhan karena dibayar. Coba, selama kau ibadah kepada aku beri rezeki. Bisa jadi Allah mencintai kamu. Kamu masuk rutan, kemudian di sini dibina bisa tobat. Andaikan engkau pas zina, pas mabuk, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini Anda beruntung loh di sini. Jadi anggap nggak beruntung. Melakukan dosa, Allah ampuni, datang ke tempat ini. Banyak tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh Islam yang di dalam penjara, di dalam menjadi warga binaan. Mereka bisa ngaram kitab, mereka bisa buat orang tua keluarga mereka bahagia. Saya punya konco Mas, koncoku sugih banget, omae tingkat mendur. Bener kan? Dia kemudian menjelang purna itu dia masuk LP. Ketemu saya dia nangis. Ustadz alhamdulillah. Kenapa? Saat usia tua saya di LP sehingga saya bisa tobat. Memang omong, pemikiran saya miring bermacam-macam. Tapi Allah telah meluruskan jalan saya. Lebih baik miring di hadapan manusia, tapi lurus di jalan Allah. Ngunui Mas. Urip ki masalah Mas. Ya. Kepala rutan sama warga binaan ada masalah. Ya Pak? Karutan sama warga binaan tidak ada masalah, itu cuma 2. Tenang, damai, nggak ada masalah. Pengen nggak? Karutannya budek, nganune bisu. Warga binaannya bisu, selesai Mas. Hidup itu diberi masalah, maka Anda harus sabar. Karena sebaik-baik pahala itu adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Mas Hardadi itu sabar, bina warga binaan harus sabar. Lu sabar, hebat loh. Saya itu nggak nyangka kalau punya jamaah di sini, diragati sendiri, diulang sendiri. Apal Eva aja 100.000. Nggak jalan apal Yasin. Mesti ganjarannya takoni malaikat. Ngejal kui Mas, kui. Syukurono Mas neng kene. Ada kesempatan bertobat sebelum wafat. Hidup itu kan masalah, Pak. Duwe bojo masalah, orang duwe bojo masalah, bojo urip masalah, bojo mati masalah. Bojo ayu masalah, bojo elek kakean masalah, cekel. Gitu kan? Hidup itu masalah, maka hidup itu harus memilih. Maka saya pesan satu di sini ibadah. Ibadah kamu nggak harus juga tahlil yang banyak. Kamu baca Quran, kamu baik sama teman-teman kamu di sini. Saya itu kalau di rutan biasa Pak. Malah yang di cewek-cewek itu wanita di Semarang itu loh Pak. Bulu, teman-temannya dia waktu narkoba.
Wah, nek ngaji iki dhuwur kudungan ning ngisor ora kudungan gajal piye kuwi. Kiai juga manusia lho Mas, ora ngono iki ya mak prepet lho Mas mangsamu piye. Itu juga ada orang yang kayak Mas Hardadi ini, dia menjadi penghuni, kemudian dia mengadakan pengajian di tempat itu. Apa yang terjadi? Anak-anaknya dibina oleh Allah, dijaga oleh Allah karena dia menjaga teman-temannya yang ada di rutan. Insya Allah juga begitu, dia bisa menjaga diri. Insya Allah keluargamu di rumah jaga diri. Karena ini mungkin cara Allah untuk membuat kamu semakin dewasa di hadapan Allah. Yang pertama, yang kedua, kalau kamu ingin tenang, bahagia di sini, yang satu beribadah kepada Allah, yang selalu husnudzon, selalu berprasangka baik kepada Allah. Hilangkan dendammu kepada siapa saja. Ya Mas? Ya. Wong ngerasakan nikmati sugih tahu kere. Iki dirungokno apa ora to? Orang merasakan nikmatnya sehat karena pernah sakit. Orang merasakan nikmatnya bebas karena pernah di rutan. Saya tadi datang ke sini, saya nangis di hati sendiri, ya Allah. Saya diberikan kesempatan untuk datang bersama orang-orang yang diberikan kesempatan menyelesaikan masalah di tempat yang dinaungi oleh negara. Ini kemudian negara loh Pak. Loro ditambah kayak ngelih dipakani yo. Kowe kurang apa kowe? Ya ming ora iso sak wayah-wayah karo bojo ming kuwi tok to. Ning aku ndek kanca Mas. Kancaku kuwi istrinya meninggal dunia tapi enggak menikah lagi. Mas, kowe iki nom bagus, harta kamu banyak kok enggak nikah lagi. Enggak Ustadz, karena aku tidak ingin menyakiti seorang wanita. Lah kowe piye kebutuhan biologis? Ya enggak biologis so. Kebutuhan logis itu Pak. Dia baca-baca ayat Al-Quran, dia baca sholawat, ternyata malamnya dia bisa bermimpi dan ketemu sama istrinya yang sudah wafat. Ngerti-ngerti esuk ya keramas sih, ngejal piye kowe. Nek kowe kan beda ya Mas. Dipaksakan. Aku melu-melu loh itu, nggak ikut-ikut loh. Jadi gini. Dan saya sebagian kenal kok. Saya berdoa di hadapan Allah, di rumah ya Allah, teman-teman jangan ke sana berikan dia kemuliaan. Pokoknya husnudzon wae, prasangka baik wae karo Gusti Allah. Allah itu sesuai dengan prasangkamu. Tidak pernah Allah kowe kok aja nyono Allah. Engko ning sing ning jero Allah ki yo ning atimu. Kita ngadeg angin rodok semburi sing ketok kono. Sik nyen ketok lha engko piye mlebu YouTube kok. Ya ngene. Dah kelihatan Pak. Ya Mas ya. Pak husnudzon. Loh, saya nggak nyangka kalau Mas Hardadi itu dari pengusaha besar bisa mendatangkan menteri. Saya nekak ke ketua RW angel. Menteri datang sendiri, mengarep jaluk telo. Piye ngono ki? Makanya teman-teman, husnudzon, ya Allah aku di sini. Umpama kamu dianggap salah, ya Allah aku husnudzon kepadamu. Aku yakin ada jalan terbaik untuk masa depanku. Ngono wae itu Mas. Itu Mas. Aku mbiyen yo serik karo Hardadi ki. Bocah ora patek bagus, bojone ayu, ora serik kowe. Sekolahe pinter aku, ora serik ngono kowe. Ning ora Gusti Allah mau adil, ora suwe Mas. Aku dadi guru, dadi penyiar radio. Kerja wae rung duwe, aku mau dadi penyiar radio. Akhirnya apa memberi saya? Ya Allah, kowe tak goleke bojo. Akhirnya bojoku ayu, anake wong sugih, kan rasa kerja untuk warisan. Iri bilang, Bos. Allah itu tahu mana yang terbaik buat umatnya. Karena Allah tahu buat yang mana, maka kita berprasangka baik aja kepada Allah. Yang ketiga, zikrul maut, ingat kepada mati. Mumpung di sini ingat kepada mati. Semoga Mas mati Mas. Mati ora urut umur, urut cabut. Ya. Kadang segaweane ngaji zikir malah awet loro. Sing wong celek malah awet urip ki piye kowe? Mas, penyakit itu datang itu bukan karena apa-apa. Anda sakit. Sakit itu karena 5% karena keturunan. Kalau penyakit gula, penyakit jantung itu keturunan cuma 5%. Yang 20% karena pola makan. Jadi kowe kena loro. Sebelum tidur makan, ya. Mangan durian kakean, gitu. Nek kowe kan ra doyan ya Mas yo. Ora wong ra kuat tuku. Karena pola hidup yang nggak bener. Coba kalau kamu sholat tepat waktu berwudu, kamu cuci mukamu sehingga setan-setan akan hilang, ya Mas. Kamu sholat tahajud sehingga pergerakan ototmu akan jalan. Kemudian kamu baca Iqra. Iqra itu juga Al-Quran, itu bagian dari Al-Quran. Saya kasih tahu saudara-saudara, itu mukjizat terbesar dari Islam, mukjizat terbesar dari dunia, itu Al-Quran. Itu Al-Quran Mas.
Nabi Musa punya mukjizat apa? Membelah laut. Tapi hanya untuk Nabi Musa, ya Nabi Isa sendiri yang punya. Bayangin kalau Pak Karutan itu bisa membelah laut. Dia nggak mau jadi kepala rutan. Begitu nggak punya duit, belah rawa pening. Yo. Wah, iwak itu kok kumpul ke. Ya, sugih dhewe beliau. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, dibakar tidak terbakar hanya untuk Nabi Ibrahim. Coba Mas, pomo aku dia mukjizat kayak Nabi Ibrahim, diobong ra kobong, begitu ning pasar kobong, aku mlebu ning kono, jikuki kan ora kobong aku. Halal daripada terbakar. Ayo. Arep piye kowe Mas? Ya. Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati hanya untuk Nabi Isa. Bayangno Mas, aku iso nguripke wong mati kaya Nabi Isa. Begitu artis sing mati dhisik tak uripke. Nike Ardila, kowe tak uripke gelem ning sarete kowe tapek bojo. Wah bojo kaya ngene. Vanessa Angel, piye Mas? Ngono ya piye kowe? Nabi untuk Nabi Isa tok. Tapi Al-Qur'an mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua umat. Itu obat sifaan min kulli da'in wa saqamin, obat dari sakit dan segala penyakit. Dokternya Mas Hardadi yang menjalankan. Saya tidak menduga bisa membimbing seperti. Aku rasa sabar Mas. Jenengan dididik di sini untuk baca Iqra, baca Quran apa tidak mulia. Nah, makanya wis kusnudon ya Mas ya. Sing nomor 3, nek kowe arep urip sak lawase dzikur maut ingat kepada mati. Ya Mas, mati ku urut umur, urut cabut. Mati ra ngenteni tuamu, mati ra ngenteni loromu. Kowe neng kene iki awet urip malan Mas. Lah ora uripe ora bakal kecelakaan. Ya, ora bakal mabuk. Arep piye kowe? Makanya sumber kematian yang ketiga orang sakit apa? Kalau yang 5% karena keturunan, 20% karena pola hidup, yang ke 70% itu amarga kakean pola. Pola hidup yang enggak bener itu loh Mas. Mas, kowe aja nyalahke Gusti Allah. Mlebu kene kok nyalahke sapa-sapa. Gusti Allah ki mau adil. Jur kowe rasa ngeburu karo Gusti Allah kok aku dilebokke ning penjara kene. Ora usah. Itu hak prerogatif Allah. Pasrahkan kepada Allah. Banyak orang yang saya di penjara puluhan tahun kemudian diberikan jalan keluar oleh Allah. Bisa. Makanya wis pokoknya ingat mati. Dzikr khairun nasihat. Sebaik-baik nasihat itu ingat kepada mati. Allah kok mati ora Allah. Nggo pecis rambutnya putih ndelok dangdut nyawer wae ana kok Mas. Nah, pra kelanjingan kowe. Ya padha karo kowe nggo pecis keplek gitu. Lah kan ya ana sing kene wong iki. Makanya sambil bahasa Jawa ya. Makanya hari ini kita beruntung diberikan obat terbaik, mukjizat terbesar. Baca Quran tengah malam seisanya. Baca qul huwallahu ahad gak apa, Anas gak apa-apa. Allah Maha tahu atas keadaanmu. Yang diterima oleh Allah bukan yang pinter, tapi yang berakhlak baik. Karena Rasul utammima makarimul akhlak, diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Di sini pemerintah membina, masih lumayan Mas. Tidak dibinasakan. Ya enggak Pak? Rutan ini punya pengaruh besar. Delok rutan resik kaya ngene. Karo omahmu apa iki lho Mas? Mula kowe betah ning kene doan. Rutan kok resik kaya ngene, enggak menyangka lho Pak, rutan resik ngene. Ngene ganjarane gede lho Pak. Enggak rutan apa kaya ngene, senajan duitmu tapi kan apik. Iya Pak apa? Yang penting kuwi ya Mas ya. Yang keempat Mas, kalau kamu ingin baik selamanya, tenang selamanya, yakinlah inna ma'al usri yusra. Setiap datang kesukaan bersamaan datang kemudahan. Itu ma'al, ora ba'da loh. Setiap datang kesukaan bersamaan dengan datang kemudahan. Disebutkan Anda mudah bisa mengingat dosa, bisa mengingat kasih sayang istri dan anak-anakmu yang selama ini tidak kamu berikan perhatian kasih sayang penuh. Dan kamu di sini baru ingat, itu Mas. Ngono Mas. Maka jangan sia-siakan istri dan anak di rumah. Anda masih, alhamdulillah di sini masih ada teman Mas Hardadi, masih ada saya di Karutan yang menemani panjenengan dalam saat ada suka dan duka. Nggak jangan istirahat sebentar, niki ngaji. Ngono. Ya, sekarang orang dunia sibuk dengan HP, sibuk dengan berbagai masalah. Di sini enak Mas, percayalah. Tapi jangan terus pengen di sini gentenan kancamu. Kamu keluar lagi untuk jadi yang lebih baik, menjadi apa? Menjadi jenis apa Mas Hardadi? Gue pelajaran orang di sini terus keluar jadi apa? Jadi motivator baru di tempat ini. Anda di sini kenal internet, bisa berkomunikasi, nggak bayar. Iya Mas, itu Anda beruntung di negara yang negaranya memperhatikan orang-orang binaan di sini.
Tapi kamu jangan terus-terusan di sini, kamu juga membebani uang negara yang selalu diberikan orang miskin terpaksa diberikan kepada kamu yang karena kesalahanmu. Kamu kok mendelangi aku, maksudmu apa? Maka saya senang datang ke sini dan saya tidak cuma sekali ini, sama Hardadi udah 2 kali saya. Saya diajak, nggih ngoten mawon. Sebenarnya hari ini ada acara di Gubernur Jawa Tengah, tapi saya milih datang ke Rutan karena cinta saya kepada warga binaan di sini. Saya datang di acaranya Pak Gubernur. Iya. Kenapa saya nggak datang? Karena saya tidak diundang. Membuat Anda tersenyum ini sudah obat loh. Makanya teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman kita itu sama-sama. Di luar dan di dalam itu sama. Yang membedakan adalah keterbatasan. Bisa jadi yang di luar sana lebih susah daripada di dalam sini. Karena yang di luar pemikirannya tetap nafsu duniawi. Sementara kamu hanya ingin ke akhirat dengan tenang dan damai. Ya Pak, di sini juga boleh nonton TV juga Pak ya, seminggu sekali ya. Setiap hari. Setiap saat. Iya, Masya Allah. Depan kamera ada TV. Ya Allah, setiap hari bisa nonton TV di sini. Aku aja nggak bisa Mas. Saya itu sudah pasrah kepada Allah. Istrinya kan sudah 3 anaknya. Saya sudah pasrah, waktu saya sudah habis. Saya malah bilang sama istri saya, Mami ada apa Papi? Istri saya namanya Marmiati. Ratnawati panggilannya Marmiati, mengundang Mami. Saya menikah dengan diri kamu sudah 25 tahun. Masih ada lebih malah ya? Sudah lebih. Saya 25 tahun mengejar dunia. Gantian dunia yang sekarang mengejar saya. Aku udah gak bekerja Mas. Aku cuma di rumah. Pokoknya marahi ngaji karo angon bebek. Itu saja. Gak ada yang lain. Sudah gak ngajar lagi, sudah gak jadi dosen Pak sekarang. Sudah istirahat. Saya tak menyisihkan waktu saya dengan undang-undang orang yang pintar ngaji untuk mengajar. Dan sisihkan harta saya untuk membangun pesantren. Jadi gitu aja saya nggak usah mikir lagi udah. Pokoknya kalau mau berangkat juga Allah masih memberikan rezeki. Siapa yang ngurus agama Allah? Dengerin tuh. Siapa yang mengurus agama Allah? Saya mengurus orang tua. Siapa yang mengurus anak-anak yatim? Saya mengurus orang-orang yang terlantar, orang-orang yang terrendahkan seperti kalian. Maka Allah akan mengurus hidup kamu sampai ke akhirat. Jangan bawa kira Bapak masuk surga itu karena setiap hari zikir dan baca Quran. Enggak Pak. Bapak menempatkan warga binaan dengan baik, menjaga warga binaan dengan baik. Surga buat Bapak. Amin. Gitu. Apa kalau sholatnya petel terus masih masuk surga? Sholatnya petel tapi sama istri galak. Ibadahnya kusuk tapi sama suami nggak mau meladeni. Neraka Mas. Jadi karutan. Datang jam 7 terus apel, jam 8 duha sampai jam 10 terus masuk kantor. Jam 11 masuk lagi musola, sholat sampai jam 1. Kemudian jam 1 istirahat sebentar, terus asar. Wih, karutan kaya ini malah mlebu penjara. Malah mlebu neraka. Tugas Bapak itu zikir tahlilnya ketika menjaga anak-anak binaan ini. Tugas Bapak itu membangun tempat yang menjadi tempat yang nyaman untuk mereka supaya mereka kembali ke jalan Allah. Satu saja berdoa untuk karutan, ya Allah, saya menjadi warga binaan. Pak karutannya Pak Andre begitu baik dengan diriku sehingga aku bisa kembali tobat ke jalanmu. Aku doakan ya Allah, moga-moga Pak Andre umurnya panjang berkah. Pak Amin kowe ora tau ngono ki, amine gek saiki. Dan yang kelima Mas, ini saya diberikan waktu berapa menit Mas Hardadi? Maghrib. Ngundang dhewe. Ora nyangoni kok merintah-merintah. Dan yang kelima, ora guyon aja Mas, santai aja Mas. Saya itu nggak pernah melihat orang itu dari apanya, dari buktinya karena anak dengan warga binaan. Islam mengajarkan jangan kau hinakan orang lain karena kamu akan dihina oleh orang lain. Jangan kau hinakan agama orang lain, maka agamamu akan dihina. Sebaik-baiknya orang masih ada buruknya, seburuk-buruknya orang masih ada baiknya. Bisa jadi, siapa yang menyangka Pak Mas Hardadi sekolah racetho, masuk penjara, keluar menjadi motivator di mana-mana, menjadi pembina di mana-mana, di LP yang orang masuk di sini agak males Pak, karena berhadapan dengan orang yang ora cetho-cetho. Nek aku arek desa penak Pak, ngaji niku Pak Bali mobil kayak kolbis, jenang ngono ki biasa, kene dikeki apa? Apa? Apa kayak? Cadong. Oh. Ya jadi orang sini ada kenikmatan lain. Karena orang itu sudah tua, semakin nggak butuh dunia Mas.
Orang kaya itu nggak jamin hidup bahagia, kalau miskin pasti susah. Makanya sebagai ujung ceramah saya di tempat ini, jangan pernah Anda merasa sendiri. Allah bersama kalian. Saudara-saudara kalian ini jangan sampai bermusuhan. Kalau ada rezeki dari keluarga yang menengok, bisa dibagi dengan teman-teman. Tapi jangan sekali-kali kiriman itu buat kamu semakin bermasalah di tempat ini. Contoh, ngirim dikasih narkoba, ngirim dikasih apa. Jangan bikin lelah lagi konco-konco kita di LP ini, di warga binaan ini. Saya, teman-teman kita banyak, tapi saya telah menyisihkan. Ada juga banyak saudara-saudara kita yang dulu ketika di luar ngundang saya banyak yang kenal, tapi saya tidak banyak menyebutkan. Ada juga teman saya bermain, banyak di sini. Begitu saya masuk, saya langsung baca Fatihah, ya Allah, muliakan hidupnya, keluarganya, anaknya, suami, istrinya, semoga sabar dengan ujian ini. Kayak jenengan mas, aku aja mas, sama istri mas, aku di bojo mas, bojoku ayu mas. Wah, kayak corona wingi, akeh sing goleki mas, akeh sing nakokke, Mendring, BRI, do nakokke. Suatu saat dia nemuin aku mas, alhamdulillah ada corona mas. Emang kenapa kok alhamdulillah? Karena corona inilah mas banyak waktu untuk saya. Selama ini saya selalu di rumah. Mas bikin ketawa semua jamaah. Tapi nggak tahukah engkau mas, aku di rumah menanti kehadiranmu dengan tangisan dan jeritan. Banyak ketika tengah malam orang-orang itu ditemani oleh suaminya tercinta. Tapi aku ditinggal ngaji, ditinggal ceramah. Ngunui mas. Bojoku sembarang eneng mas. Duwe mas. Wong balik disangoni. Tetapi istriku menangis karena apa? Tidak ada kehangatan kasih sayang dari sang suami. Ini enggak, hidup aja nggak bisa mendampingi. Jadi jangan anggap semua itu nikmat. Mungkin bisa, aku dikonco mas, komandan mas, hebat nalika ning kantor. Tekan omah disentak bojone, ndekem ra iso omong mas. Komandan mas, komandan Hansip. Maka Allah mengingatkan gini, hidup itu ada harapan. Nah, ngatek lagi, meh rampung salah ya. Mas, Mbak, hidup itu ada 5 harapan. 1, harapan untuk tobat setelah kita berbuat salah. Sekarang ada kesempatan bertobat sebelum wafat, lakukanlah. Bagaimanapun caranya. Orang di luar mau bicara apa saja terserah. Ini mungkin cara Allah membimbing saya untuk tobat. Kan ngono mas? Ya. Ngono siji. Pasti ada jalan keluar. Karena Allah yang mengatakan. Kita pernah mengeluh. Saya pernah mengeluh, ya Allah, aku sekolahku pinter. Wajah juga tidak jelek-jelek amat. Kenapa jodoh belum jelas, pekerjaan belum jelas, hanya jadi penyiar. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia saya ciptakan supaya kamu rekasa. Rekasa itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Ya, bersusah payah gitu ya. Aku ciptakan manusia itu bersusah payah. Mas, Anda sudah punya duit, punya mobil, tapi nggak jalan-jalan. Usaha sudah maju nggak jalan-jalan. Oh, kamu akan kena asam urat, stroke lebih awal. Karena uripe penak, mangan enak, lawang dibukake, sepatu dinggokke, malah lek mati, Mas. Saiki sugih, mobil disupiri, tangan tidak pernah bergerak, pintu dibukakan, sepatu dinggokke. Lah kaya wong stroke to, Mas. Iya enggak, Mas? Maka aku kadang semuanya sendiri kadang mas. Biasa aja. Aku makan sembarang atau doyan aku. Yang penting halal. Anda yang dulu waktu di luar makan sembarang bisa telah teruji di sini makan apa aja enak mas. Ya mas. Jangan takut apa-apa. Ciri ini wong sehat ini papat. Iso guyu, iso nangis, iso ngelih, iso ngising. Iki mudeng apa ora to? Kowe nek wis iso ngantuk, iso turu, iso nangis, iso guyu, iso ngising, berarti sirkulasi tubuhmu normal. Kowe rungokno kowe nek kene iso ngising. Iso guyu. Iso nangis. Iso ngelih. Lah kowe sehat kowe. Alhamdulillah Mas. Akeh wong sugih ning kono ora iso turu. Ming mobil urung bali siji. Sesuk ora turu amarga telone urung teko. Maka syukuri sebanyak-banyaknya ya. Berarti Anda sehat.
Anda sehat sekali, Anda sangat-sangat sehat. Maka itu langkah-langkah yang kedua, ya Mas ya. Yang satu masih ada harapan untuk tobat. Yang kedua, jangan pernah merasa rendah di hadapan manusia, di hadapan Allah. Rendahkan dirimu terhadap dosa-dosamu, maka Allah akan mengampuni. Rendahkan dirimu di hadapan anak dan istri, mintakan maaf, jangan sombong, maka akan dihormati. Mereka sudah banyak terluka, terhina, yang masuk penjara, tapi kadang anak-anak kita, keluarga kita ikut susah, betul nggak? Maka kesempatan Anda memperbaiki di sini. Anda mintalah maaf, jangan marah, jangan malu, minta maaf kepada siapa saja. Ya Mas ya? Saya pidato begini kok penak nopo Pak? Karena aku tidak beban. Tugasku ceramah, yang ngasih hidayah Gusti Allah. Kan gitu. Nggak usah mikir hidup itu. Kenapa hidup berpikir? Tugas kamu itu bekerja. Rezeki itu di tangan Allah. Banyak orang ketika miskin kuat, ketika kaya nggak kuat. Banyak ketika jadi rakyat kuat, ketika jadi pejabat nggak kuat. Banyak ketika jadi makmum kuat, ketika jadi imam nggak kuat. Kita punya contoh Mas Hardadi. Kaya miskin, hidupnya dimanfaatkan. Mereka nggak mungkin dakwah ceramah seperti saya di panggung-panggung karena pasti nggak laku. Kan lucu raiso dia dengan lucu rapate iso. Wong saat mubarek kudu lucu, mutu rodok saru nganggo lagu kuwi gek payu. Pak Andre ini tak paham agama Islam tapi ngelucune tetep raiso Mas, raiso angel lho Mas. Ngono-ngono ki ana rega ana rupa Mas jadi makanya itu. Makanya kita jangan pernah putus harapan. Anda jangan malu untuk minta maaf kepada siapa saja. Oh tenang Mas, aku di sini masuk tenang karena aku merasa bahwa di sini saya ingin bersahabat dan berteman. Ya, tenang. Tamu saya banyak Mas, tamu saya banyak. Di rumah santri-santri yang tidak mampu Allah memberikan jalan. Saya itu nggak pernah nyangka Pak di rumah sepanjang hidup itu Mas Hardadi saya nggak pernah nyangka. Tiba-tiba itu ada orang ngantri mie sama beras. Mas, saya ini orang mampu Mas, istri saya guru, bojoku guru Mas, guru MI bojoku. Dan aku bangga punya istri guru. Karena apa? Guru pertama atas anak-anakmu adalah istri kamu sendiri. Maka saya sangat sayang sama istri, kan urung mati urung harta pendem, saking sayangnya. Saking sayang. Gawe guyu warga binaan ini ganjarannya gede loh Pak. Yang bagian Mas Hardadi bimbing saya Masya Allah sabar betul dia. Di waktu dia juga saya tanya Mas Hardadi, ya Ustadz, ya Mas Fauzi, aku kok nggak pernah kerja. Saya serahkan kepada teman-teman saya keluarga. Terus saya nggak tahu ternyata waktu beliau untuk menjadi motivator, menjadi guru ngaji tempat ini luar biasa. Waktu ada pertemuan dengan Pak Rektor Al-Azhar Sumatera Selatan, saya juga sempat tanya, anunya juga tanya, Pak Rektor sama siswanya, gimana dengan Pak Hardadi? Semua saya serahkan kepada istri, anak dan keluargaku, karena saya telah lama buat mereka susah. Sekarang ada hasilnya, biar mereka ikut merasakan. Saya tak ikut berdoa dan bikin manfaat di lingkungan sekitarnya. Ngono Mas. Iki rata ngurusi, rata Mas. Pokoknya mangkat ono duite. Karena Allah yang gitu. Saya juga begitu. Pokoknya ikhlas saja. Pasti Allah nyukupin kok. Nah, Pak, memberi Anda uang 100.000 itu bukan karena sok sugih, orang Pak, karena tanda cinta. Iki nyambung pora toh. Saya diundang Mas Hardadi ceramah di Sangon itu bukan dia menganggap saya rendah, butuh sangu, tidak, karena cinta saya kepada saya. Wong aku yang di mobil, aku duwe mobil Mas, mobilku ki papat Mas, rodane, papat Mas. Jadi gitu, Mas ngen ketok ngarep mlebu YouTube kok. Ya, gitu loh Mas. Oh gitu, tanda cintanya Allah. Kadang Allah memberi kamu miskin. Wah, iki si fulan iki ora kayak edit sithik wae iki. Engko nek kayak edit akeh engko dolane ning Galpanas ning Sembir iki saiki. Sana juga pondok pesantren Pak Andre, namanya Pondok Pesantren Darun Nikmat. Nah. Wah cah iki nek kayak bondo akeh ra kuat tak kayak miskin dia, biar hidupnya hati-hati. Itu Allah yang tahu. Maka perbaiki dulu akhlakmu, perbaiki dulu jiwamu. Rezeki itu dari keran. Perbaiki dulu keranmu dengan baik, dulu dengan selangmu yang baik. Nanti begitu rezeki datang mengalir dengan baik. Ibadahnya nggak bener, sholatnya nggak bener, zikirnya nggak bener, sama keluarga nggak sayang, dipasih rezeki banyak, mengalir akhirnya korban narkoba banyak.
Ya kan, Mas? Karena seks bebas. Gitu, Mas. Ya, Mas. Saya rezeki itu kan nggak punya alamat, Mas. Alamatnya di mana rezeki, Mas? Rezeki itu nggak punya alamat, jangan kamu cari. Dan dunia itu sangat ngeri loh. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Begitu kamu banyak mengejar dunia, ketipu. Semakin kaya semakin banyak rencananya, Pak Andre. Berat itu. Maka saya begitu merasa aku merasa sudah cukup, Mas. Saya bisa makan kemana-mana, tidak masalah. Saya bisa. Ada yang nganterin saya beras. Kenapa nganterin saya beras dan mie? Pak, kesini. Saya bukan untuk Bapak, tapi untuk pesantren Bapak. Kenapa? Anak-anak yang mondok di sini ngaji. Bacaan mulutnya, energinya datang dari beras yang saya kirim. Dari mie yang saya kirim. Semoga rezeki itu juga mengalir dalam kehidupan saya. Karena saya dulu tidak bisa ngaji. Ada juga Mas Herdadi, tiba-tiba beli pulsa untuk listrik. Saya nggak nyangka, Pak. Beli pulsa untuk masjid yang Albir itu loh. Yang sana itu kan saya termasuk yang takmir. Saya tanya, tukang becak malah, Mas. Menangis, Mas. Pak, kok beli pulsa? Aku tanya, ini kok pirang-pirang 4 bulan kok nggak beli pulsa? Masjid ini siapa? Saya sengaja nyuruh orang santri dan saya nyegat sendiri, tak cekel. Pak, Bapak yang beli pulsa. Nggih Mas Kiai, panggil saya Mas Kiai. Kenapa Pak? Kalau saya bersedekah untuk masjid ini bikin cat semen, saya mampu berapa? Pendapatan saya per hari maksimal itu 40 sampai 50 ribu. Nah kok Bapak beli pulsa? Iya, cuma 50 ribu Ustaz. Hasil saya 2 hari. Saya cium tangannya. Kok Ustaz cium tangan saya? Bapak lebih alim daripada saya. Bapak lebih baik daripada saya. Saya ingin belajar dari Bapak. Kenapa Bapak beli pulsa? Pulsa itu mengalirkan air dalam keran dari sanyonya. Mengalirkan lampu yang setiap hari untuk menyinari orang-orang yang sholat. Orang-orang yang berwudu pakai air dari listrik. Dan listriknya saya yang memberi pulsanya. Dan saya yakin akan mengalir pula kepada diriku. Mengono tok Mas. Amarga musala iki butuh air. Airnya ada sanyonya. Ada listriknya. Dan listrik itu menyinari, ada ruku dan sujud orang baca Quran. Saya dapat pahalanya dari situ Ustadz. Saya kasih tahu Ustadz. 3 bulan yang lalu anak saya masuk kepolisian dengan mudah tanpa apa-apa. Yang kabar di belakang harus nyediakan ini. Anak saya diberikan kemudahan. Dia dipanggil oleh komandan. Komandan ini gumun Pak. Persyaratan fisik sudah cukup. Datangi kaya santri kak. Cium tangan sang nganu komandan. Kok jenengan cium? Enggak apa-apa, itu tanda hormat saya bukan menginginkan untuk jadi polisi. Tapi orang tua saya mengajar untuk baik kepada siapa saja. Pas ada peninjau, komandannya datang ke situ. Dipanggil, rumah kamu mana? Bapak kamu apa? Tukang becak. Setiap hari saya ngaji dan sekolah di sekolah umum. Dicek fisik, persyaratan standar masuk, kamu masuk. Insya Allah, Allah memberikan mudah dari dirimu. Tapi jalani proses dengan baik dan benar. Masuk dia di polisi, Mas. Sing anak kiai ra mlebu polisi. Mung anakmu yang celelek wong waktu cilik lahir khitan gak mau tanggapin kiai malah mbok tanggape reyok akhirnya udah gede mendem wae. Sepele Mas, hanya memberikan pulsa listrik selama 4 bulan anaknya dibimbing oleh Allah cita-cita jadi polisi diangkat jadi polisi. Bisa jadi kamu di sini jadi LP enggak kawat bekerja, enggak banyak rezeki anak-anakmu nanti diangkat derajatnya oleh Allah. Itu yang saya maksud Mas Herdadi. Makanya sih saya salut. Pak masih kurang 5 menit Pak supaya masuk tayang YouTube 1 jam Pak. Mohon izin Pak. Ini. Ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya teman-teman jangan pernah Anda berhenti untuk lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Di sini bermanfaat jadi imam musola, adzan di musola, makmurkan musola. Saat kan waktu saat juga dibatasi Pak ya. Muliakan di tempat itu. Kemudian tempat yang terbaik untuk wisata ada rukuk dan sujud. Teteskan air mata tengah malam. Ya Allah, saya banyak dosa. Muliakan di akhir kehidupan saya. Kalau tidak engkau muliakan diriku, anak-anakku, keturunanku, saudara-saudaraku yang telah aku permalukan, engkau akan derajatnya oleh Allah. Air matamu akan menembus langit. Kan ada cerita itu. Saben bengi nyawang konang itu lagu Campen Gunung itu loh. Saben bengi nyawang konang. Ternyata salah baca filosofinya luar biasa. Kenapa nyawang konang? Bangunlah tengah malam rukuk dan sujud seperti konang. Konang itu lampunya kecil, melik-melik tapi tampak oleh mata karena keluar dari kegelapan malam.
Bisa jadi ketika Anda bangun tengah malam di tempat LP itu Anda rukuk dan sujud itu. Kemudian Allah melihat, cah iki neng penjara wis saya rukuk sujud karo aku. Orang ini betul-betul baik. Aku lindungi orang ini ya Allah. Aku jaga keluarga keturunannya. Setelah kejadian ini hanya dia yang luka. Anak-anaknya keturunannya jangan sampai. Tampak oleh Allah. Karena orang lain pada tidur, kamu dan rukuk dan sujud di LP ini. Ini luar biasa, Mas. Ya Mas ya. Ya Pak ya. Ini kan rata-rata Salatiga ya yang paling banyak. Ya. Jenengan mana Mas? Ya Salatiga di mana? Candran. Oh tanggoku to kowe. Aku ya candran Mas. Kalau nggak boleh Pak. Oh nggak boleh serapopo. Muga-muga Gusti Allah memberikan jalan terbaik. Amin. Oh nggak boleh tanggoku dhewe Mas. Ning kowe nggak mau rada desa kan kotane wong jalan Imam Bonjol. Tak gojeke di mana saja. Oh Bapak Ibu. Yang ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, LP ini bukan penjara, ini warga binaan. Anda di sini itu dirabuk kembali, mungkin layu. Kalau Anda mungkin apa Pak meh mati di apa jadi kok softtek apa di stek. Kok softtek stek. Biar Anda tumbuh kembali. Jangan pernah Anda merasa ini tempat neraka dunia. Tidak benar. Yang neraka dunia adalah kemaksiatanmu, perbuatan masa lalumu. Wong kadang orang di sini kadang cuma membantu dia karena kan ada Pak. Saya ada teman mau membunuh. Anda cuma nggak karena merasa persahabatan pakai mobilnya. Padahal tujuannya adalah kita nggak tahu kalau membunuh karena dia bawa mobil tidak lapor polisi. Kemudian kan dia bisa jadi tersangka juga. Banyak orang-orang ya. Dianggap membantu, memperkaya orang lain juga dianggap. Makanya teman-teman hidup itu hati-hati. Maka kita suruh baca bismillah. Kan ada 3 langkah sebelum kamu pergi. Bacalah doa dengan bismillah. Makanlah makanan yang halal. Minta restulah kepada keluargamu. Saya ini Mas. Saya elek-elek aku Mas. Aku karo bojoku kadang boso Mas. Aku lho Mas karo bojoku boso. Ora wedi Mas. Supaya aku lebih berhati-hati. Bojoku karo aku ya boso Mas. Terutama nek pas enek tamu. Aku kadang ngalah. Bukan gimana-mana. Karena dia adalah ada anak-anakku, dia yang merawat anakku ketika aku pergi, dia yang menjaga hartaku ketika aku pergi, dia yang menjaga kehormatan ketika pergi. Bayang Mas, aku ustad, bojoku metu nggo rok pendek. Iki percaya apa tuh Mas? Saya tak maju sithik delot. Mas, hidup itu memilih. Dan pilihan kita selalu dibimbing oleh Allah. Asalkan tujuannya baik. Makanya berpikirlah untuk kehidupan masa lalu dengan sekarang. Masa lalu itu ada 3 perkara. 1, masa lalu itu dengan ibadah. 2, masa lalu itu dengan ilmu. 3, masa lalu itu dengan silaturahmi. Ya Mas ya. Aku saiki ketemu jenengan, ngamul. Sok jenengan gak susah ketemu aku. Aku ya gak susah. Kan sama susahnya. Nah, golek utangan bareng-bareng. Silaturahmi seperti ini sumber rezeki, sumber kemuliaan, sumber ketenangan. Makanya jangan pernah berhenti silaturahmi, jangan malu Pak. Kowe sok nenggon aku, bar saka LP sini nenggon aku, ketemu nenggon aku, mondok nenggon aku rapopo tak gratisi. Lho piye Mas? Kowe mondok nenggon aku, asalkan sholat, ibadah, ngaji tak gratisi. Ning ngaji karo sholat. Ya mangane ya nggawa dhewe. Gratis ngaji. Tapi itulah karena kita harus bantu pada orang lain. Aku itu juga, saya cerita Mas, rumah saya kan ke Songo, saya pindah ke Salatiga. Orang tuaku bilang, kowe kudu bantu sedulurmu. Iya, begitu saya pindah Salatiga, rumahku sing ke Songo Tuntang langsung tak kayak adik-adik kula kan bayar terus tak kayak. Gua guyon aja. Makanya Mas, sebagai kunci kenikmatan hidup setelah kita baca Quran, Iqra ini, aduh ya Allah nikmat sekali. Mulutmu pernah digunakan untuk baca Quran. Mas Herdadi, orang yang pernah baca Quran walau ayatan maka haram baginya api neraka. Anda yang baca Quran umpama kowe dosa Mas tapi sok mlebu swarga asalkan Anda syahadat salat surga. Nabi mengatakan seluruh umatku kullu umatin ilal jannah ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapakah orang yang tidak mau itu? Minimal 4. 1, orang yang makan makanan yang haram. Keluar dari sini jangan makan makanan yang haram. Baunya surganya nggak dapat. 1, orang yang berani kepada orang tua. Orang yang berani kepada orang tua. Baunya nggak dapat kalian. 3, pemabuk.
pemabuk. Baunya aja nggak dapat kalian. Gimana mungkin Allah menyayangi dirimu? Allah itu maha suci. Kamu doa tapi mabuk. Allah cuma ngomong gini, aku maha suci tapi mulutmu kotor. Nyemprot aku neng gini. Yang keempat, baunya surga nggak dapat. Siapa? Orang yang menyia-nyiakan keluarga mereka. Bayangkan mas, terutama yang bapak-bapak. Seorang ibu mungkin dulu diserahkan bapak mungkin, dok. Kowe tak kayak karo bojomu, rawatan. Aku serahkan semuanya. Padahal ridho Allah dari orang tua. Begitu kamu menyakiti dia, berarti kamu menyakiti diri kamu sendiri. Semoga Allah buka pintu surga. Besok kita ketemu semua di surga. Allahumma amin. So karo Mas Jardadi karo Pak Andri mlebu swarga bareng-bareng. Gelem ora? Syaratnya papat. Aja mabuk. Ojo mangan barang sing haram, ojo wani karo wong tua, ojo nyanyiakan keluarga. Iki ketok kok abot men. Iso apa ora? Meng papat lho. Meng papat. Siji, ojo mangan barang sing haram, ojo mabuk, ojo wani karo wong tua, ojo nyanyiakan keluarga. Rampung kok, Mas. Iki digatek apa ora? Menelengi aku maksudmu apa, Pak? Mereka takut mabuk durian juga termasuk. Mabuk durian aman. Oh, mabuk durian aman, Pak. Insya Allah ya. Tenang aja Mas ya. Belum tentu yang enak untuk lain, enak untuk kita. Aku sering cerita Mas. Ini terakhir. Mas. Sing rezeki lak terukur tuh Mas. Ya Mas, diukur Mas. Aku dikoncoku dilali ora terukur mesake, Pak. Omahe kayak yase wetenge kembung. Kasur empok rematik. Dilali wis ini gawe sing linggih ra metu piye? Hasilit kere kan angel to Mas. Malah ning kene suk-sukan iso turu. Lah piye wong 56 dinggone wong 150 tok ya. Le turu disik-disikan to kuwi. Tapi biasanya sangat familiar karena sudah kebiasaan, udah gantian. Nanti bangunkan, oh aku dikonco. Sing terakhir, last minute. Dia keluar dari LP, wanita. Waktu dia di LP, dia itu tidak muslim, Pak. Tapi dia itu membangunkan temennya itu Mas Herdadi, saya jam 2 jam terus bangun tengah malam, aku titip doa. Ini, aku titip doa. Dia bukan Islam, saya nggak nyebut agama apa, tapi bangunkan temennya muslim, sholat malam, sholat tahajud, aku titip doa. Aku titip doa. Karena keluargaku sudah tidak mengakui aku lagi. Aku sudah terlalu tua, sementara jalan tobatku belum terima, walaupun aku bukan muslim. Begitu dia keluar dari LP yang titip sholat ini, kemudian sang wanita temannya itu dia keluar dari penjara, tapi tidak diakui oleh anak-anaknya, dia dimasukkan ke panti jompo. Anaknya tidak mengakui. Kemudian setelah keluar dari sana, dia ketemu di panti jompo, mau diangkat dibawa ke rumah, dia malah ngomong gini, mohon maaf ibu, saya titipkan hartaku 500 juta kepada ibu. Ternyata dia punya warisan yang dia simpan sendiri senilai 500 juta. Terserah engkau. Dan engkau kalau kau memberikan hidayah kepadaku, doakan aku semoga dapat hidayah. 4 bulan kemudian dia dapat hidayah menjadi mu'alaf. Sebulan kemudian dia wafat. Piye Mas jadi gitu. Kan husnul khotimah itu. Hartanya terselamatkan oleh orang yang solih. Kemudian dia kembali mu'alaf, dia menjadi seorang muslim, meninggal. Dan yang mengislamkan ada sahabat saya sendiri, Gus Miftah. Piye kuwi. Makanya ini teman-teman, di sini inilah Anda jangan merasa sakit, semoga semua Anda sembuh. Allahumma amin. Nanti ini YouTube-nya nanti tak tayangkan nek kowe engko sempat WA, YouTube-nya di channel Fauzi Arkan. Tontonan aku nang LP ngaji terus ngono ya. Insyaallah berkah ya. Ini langsung doa dulu ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa amalan sholihan maqbulan wal istiqomah fi taatillah wal fawza bi husnil khotimah. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah ya Karim, hari ini kami bersama dengan warga binaan Kota Salatiga ya Allah. Lindungi iman teman-teman kami ya Allah. Lindungi kehidupan teman-teman kami ya Allah. Lindungi keluarga mereka yang ada di rumah ya Rabb.
Berikanlah kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat ya Rob. Jadikanlah tempat ini sebagai sarana untuk kami lebih dekat kepada dirimu ya Rob. Ampuni kesalahan dosa-dosa masa lalu kami. Lindungi kehidupan kami setelah ini ya Rob. Kesalahan ini kami yang melakukan ya Rob. Engkau maha pengampun, ampuni kesalahan kami ya Allah. Kepada sahabat kami, saudara kami, Mas Erdadi dengan D9 ya Allah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil menunggu selesai pembagian snack ini, saat terbaik adalah kita sudah baca Quran, itu mukjizat Allah. Sekarang niatkan dalam hati kamu masing-masing apa yang kamu inginkan setelah kehidupan ini. Mumpung kita masih hidup, saudaraku masih diberikan hati yang bening, mintalah apa saja dan kita bacakan Fatihah untuk keinginan itu bersama-sama. Silakan saudara-saudara keluarga binaan, apa yang kamu minta. Hari ini Allah buka pintu langit, Allah buka pintu berkah buat kehidupan kita. Silakan berdoa sendiri-sendiri. Apa keinginan Anda, apa kemauan panjenengan di tempat ini saat ini. Allahumma ya Allah, terimalah permintaan saudara-saudara kami ini ya Rabb. Kau bukakan pintu terbaik untuk saudara-saudara kami ini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Pak Karutan diberikan kesempatan dakwah di tempat ini. Terima kasih kepada sahabat saya, teman saya Mas Erdadi dan Mbak Kris yang rela menyisikan waktu untuk teman-teman kami di sini. Semoga Allah gantikan kenikmatan lain yang dimuliakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Fauzi Alaihi wasallam sayyidina Muhammad Allah ya Nabi Marhaban ya